Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis asy-syarif, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Pada kesempatan ini penceramah akan menyampaikan beberapa kajian tentang yang berkaitan dengan Ramadan, di mana kita sekarang berada dalam bulan Ramadan, yaitu bulan penuh rahmah, barokah, maghfirah, dan keberkahan yang Allah berikan pada bulan tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pada ayat yang baru saya bacakan tadi yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, berpuasalah kalian, atau diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini ayat sangat masyhur di kalangan para muhadirin atau al-wa'izin atau an-nasihin atau al-asatidzah, yang dimana mereka menyampaikan ayat ini di masjid-masjid atau di tempat-tempat lain, terutama pada bulan Ramadan, karena ayat ini berkaitan dengan perintah berpuasa. Kalau kita artikan, kalau kita tafsirkan ayat ini, di mana ayat ini memerintahkan kita untuk berpuasa. Sesuatu yang diperintahkan berarti itu wajib, atau di dalam ayat itu ada ditemukan kata-kata kutiba. Kutiba itu artinya adalah diwajibkan. Alaikumussyiyam, bagi kalian berpuasa. Kita diwajibkan Allah Ta'ala berpuasa, dan ini menjadi salah satu rukun Islam yang harus kita utamakan, atau ini adalah salah satu pondasi daripada syariat Islam. Setelah mengucapkan dua kalimat syahadat, baru melaksanakan sholat dan seterusnya. Di antara 5 rukun Islam, diantaranya adalah puasa. Puasa maksudnya adalah menahan diri daripada hal-hal yang membatalkan, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, secara makna syariatnya. Tapi kalau makna adabinya atau pengertian dari segi adab, bukan hanya makan dan minum yang harus kita tahan, tapi juga dari segala akhlak yang buruk, akhlak yang tercela harus kita jauhkan dari diri kita. Sebenarnya akhlak mulia itu bukan hanya di bulan puasa saja yang harus kita terapkan, dan akhlak yang hina itu bukan hanya saja di bulan puasa kita jauhkan diri kita, tapi setiap bulannya, setiap harinya, setiap musimnya kita harus tetap melaksanakan dan memakai pakaian akhlak karimah dan menanggalkan pakaian akhlak yang tercela. Hanya saja pada bulan puasa ini kita lebih ditekankan di antara bulan-bulan yang lain untuk memposisikan diri dalam hal akhlak. Karena kalau hanya melaksanakan syariat saja tanpa melaksanakan akhlak, itu sia-sia. Karena agama Islam terdiri dari beberapa aspek, di antaranya aspek syariat, akhlak, dan ma'rifah. Seandainya pun kita rajin bersedekah, rajin berpuasa, tapi akhlak kita masih
jauh daripada tujuan syariat tersebut, maka sia-sialah apa yang kita amalkan. Memang secara syariat semuanya itu sah apabila kita laksanakan rukun syariat syaratnya. Tapi kalau ditinjau dari segi adab, masih banyak kekurangan kita. Masih jauh daripada yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya. Di mana salah satu daripada yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita sebagai hambanya adalah at-taqwa. Karena di ujung ayat tersebut ada kata-kata la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Bertakwa di sini adalah takut. Takut memiliki akhlak yang tercela. Karena setiap orang yang berakhlak dengan akhlak yang tercela, dia tidak akan disukai oleh manusia, atau dia akan dijauhkan dan dikucilkan dalam kehidupan sosial. Sudah pasti kita manusia ini takkan mau berteman dengan orang jahat. Sudah pasti kita manusia ini takkan mau duduk dengan orang yang tidak berakhlak. Ataupun dari kalimat yang lain, seseorang itu akan terpengaruh dengan teman duduknya atau akan terpengaruh dengan lingkungannya. Di mana di dalam hadis sebagaimana maknanya bahwasanya orang yang berteman dengan penjual wangi-wangian berbeda dengan berteman dengan tukang besi. Maksudnya di mana perbedaannya? Efek daripada profesi tersebut, efek daripada perilaku tersebut. Di mana seseorang itu akan terpengaruh atau mempengaruhi orang yang di sampingnya. Tidak mungkin orang baik akan bisa menyatu dengan orang jahat. Tidak mungkin orang soleh akan bisa duduk nyaman betah di samping orang yang tidak soleh. Itu pasti. Dan setiap orang akan melihat kelompoknya, mencari jati dirinya di kelompok-kelompok yang ada di sekelilingnya. Orang jahat akan mencari kelompok-kelompok orang jahat dan dia bergabung di dalamnya, dan dia akan merasa nyaman di tengah-tengah mereka. Begitu juga orang baik, dia akan mencari kelompok-kelompok orang baik dan dia akan berusaha untuk duduk bersama mereka, berbagi dalam kebaikan tersebut. Ini sudah sunnatullah. Bahwasanya yang dimaksud dengan sunnatullah di sini, hidup ini adalah pilihan. Hidup ini adalah sikap. Maka setiap orang harus menentukan pilihannya. Pilih yang mana? Berteman dengan orang baikkah atau berteman orang buruk? Tapi itu semuanya dalam pilihan itu bisa berubah-ubah. Yang dulunya dia berteman orang jahat, bisa saja hari ini dia mencari kelompok-kelompok orang yang baik dan dia bergabung di dalamnya. Ini namanya disebut dengan istilah yang sering kita dengarkan sekarang ini, yaitu hijrah. Tidak ada yang mustahil selama kita mau merubah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam ayat yang lain, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah seseorang itu sampai ia mau merubah dirinya sendiri. Maksudnya apa? Allah tidak akan merubah kita kalau kita tidak mau merubahnya. Apakah otomatis Allah akan memindahkan kita dari wilayah yang jelek ke wilayah yang baik? Tidak, kecuali dengan dimulai daripada niat yang ada di dalam kita masing-masing. Inilah sebagai suatu atau sebuah pencerahan bagi diri saya sendiri atau para hadirin pemirsa di mana saja pun berada. Mudah-mudahan dengan tausiah singkat ini, tausiah yang sangat sederhana ini, bisa kita jalankan dalam kehidupan kita masing-masing. Dan semoga bulan puasa ini lebih baik daripada bulan-bulan puasa yang lalu. Dan juga ibadah pada musim ini lebih baik dan lebih berkualitas daripada ibadah-ibadah di masa-masa atau musim-musim yang lalu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mohon ampun. Aqulu qauli hada fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.